Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan gelombang setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter terjadi di beberapa wilayah perairan Sulut dan sekitarnya hingga hari ini. BMKG berharap warga mewaspadai gelombang tinggi ketika melakukan aktivitas di wilayah-wilayah perairan dengan ketinggian tertentu, kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Maritim Bitung Riki D. Aror dilansir Antara. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari selatan, barat dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Hal ini dapat meningkatkan tinggi gelombang di wilayah tersebut dan sekitarnya. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter sedang diperkirakan terjadi di perairan Bitung Likupang, perairan Selatan Sulut, perairan Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, perairan Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Dia berharap masyarakat memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran, misalnya untuk perahu nelayan, maka kecepatan angin lebih dari 15 knot, dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini potensi gelombang tinggi antara 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai tanggal 15 Desember tahun 2022. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, kemunculan gelombang tinggi dipicu oleh pola angin. Dia menyebut angin dominan bergerak dari timur laut ke timur dengan kecepatan 8-30 knot di wilayah Indonesia bagian utara, serta dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4-25 knot di wilayah Indonesia bagian selatan. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Laut Natuna Utara, ujar Eko dalam siaran pers di Jakarta. Pola angin yang demikian meningkatkan peluang munculnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Malaka, perairan barat Aceh, perairan timur Pulau Simule Kepulauan Nias, perairan Bengkulu Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Selat Sumba bagian barat. Berikutnya di perairan selatan Pulau Sawu, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut, perairan Bitung Kepulauan Sitaro. Selanjutnya, di Laut Maluku bagian utara, perairan utara dan timur Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, perairan Pulau Biak, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Sementara, gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Pulau Simele Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, serta perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna. BMKG merilis di wilayah Laut Natuna Utara berpeluang menghadapi gelombang setinggi 4-6 meter. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, kata Eko Prasetyo. Dia mengimbau pengguna perahu nelayan mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 15 knot dan gelombang dengan tinggi di atas 1,25 meter. Untuk operator kapal tongkang diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 16 knot lebih dan gelombang setinggi 1,5 meter lebih. Lalu, operator kapal feri diminta mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. BMKG meminta operator kapal ukuran besar, seperti kapal kargo atau kapal pesiar diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 27 knot lebih dan gelombang setinggi 4 meter lebih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia. Khususnya, warga yang tinggal di pesisir. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo, dikonfirmasi di Jakarta. Ia mengatakan pola angin menjadi salah satu faktor yang memicu terjadi gelombang tinggi.
Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Sedangkan, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna dan perairan barat Kepulauan Mentawai. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan perairan barat dan timur Pulau Simele. Kemudian, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Sunda bagian selatan, dan perairan selatan Banten P. Sumba, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini potensi gelombang tinggi antara 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai tanggal 15 Desember tahun 2022. Dia menyebut angin dominan bergerak dari timur laut ke timur dengan kecepatan 8-30 knot di wilayah Indonesia bagian utara, serta dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4-25 knot di wilayah Indonesia bagian selatan. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Laut Natuna Utara, ujar Eko dalam siaran pers di Jakarta. Pola angin yang demikian meningkatkan peluang munculnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Malaka, perairan barat Aceh, perairan timur Pulau Simele Kepulauan Nias, perairan Bengkulu Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Selat Sumba bagian barat. Berikutnya di perairan selatan Pulau Sawu, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut, perairan Bitung Kepulauan Sitaro.